Assalamualaikum rekan-rekan dunia IPA. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas latihan soal di buku siswa kelas 8, materi hukum Newton. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal yang ada di buku siswa halaman 20 tentang materi hukum Newton. Oke, sebelum bahas materinya kita ingatkan dulu bahwa hukum Newton itu ada hukum Newton 1, yaitu sigma F sama dengan 0, artinya benda itu akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan apabila tidak diberi gaya dari luar. Sigma F sama dengan 0. Ada juga hukum 2 Newton, yaitu A sama dengan sigma F per M atau sigma F sama dengan M kali A. Jika gaya yang diberikan besar, maka percepatannya akan besar juga. Selain hukum 1-2 Newton, ada juga hukum 3 Newton, yaitu F aksi sama dengan min F reaksi. Gaya aksi dan reaksinya itu sama, cuman arahnya yang berlawanan. Langsung saja kita bahas soal yang nomor 1. Di sini ada hubungan hukum Newton dengan peristiwa di kehidupan kita sehari-hari. Nomor 1. 2 ekor kijang saling beradu kekuatan terpental akibat saling mendorong satu sama lain. Ada 2 kijang saling beradu kekuatan dan sama-sama terpental, termasuk hukum Newton ketiga, yaitu F aksi sama dengan min F reaksi. Alasannya, terpentalnya kedua ekor kijang dikarenakan gaya aksi dan reaksi dari masing-masing kijang saling beradu. Lanjut nomor 2. Kita lihatkan lagi hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Langsung saja ke nomor 2. 2 ekor badak jantan yang bermassa sama melakukan adu kekuatan untuk merebutkan daerah kekuasaan. Keduanya saling mendorong dengan gaya yang sama sehingga tidak ada satupun badak yang tergeser dari posisinya. Ini ada 2 ekor badak jantan, massanya sama, gaya dorongnya juga sama, lalu tidak bergeser posisinya, maka hukum Newton ke-1. Alasannya karena gaya yang sama dan berlawanan arah mengakibatkan resultan gaya bernilai 0. Artinya dia tidak bergeser posisinya. Kan sigma F sama dengan 0 kan hukum 1. Benda akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan apabila dia tidak diberi gaya dari luar. Oke, nomor 2 paham ya? Sekarang nomor 3. Seekor anak badak bermain-main dengan induknya. Anak badak tersebut terpental ke belakang karena mencoba mendorong induknya dengan kuat. Ini ada anak badak dan ibunya atau induknya itu. Anaknya ini mendorong niatnya, cuman kan gaya yang diberikan anak itu lebih kecil daripada ibunya. Maka hukum Newton yang berlaku adalah hukum Newton 3. Alasannya, anak badak terlempar ke belakang akibat gaya aksi dari gaya aksi yang dia berikan ketika dia mendorong ibunya. Nomor 4. Seekor harimau jantan mendorong anak kijang dengan kekuatan penuh hingga terpental jauh. Hukum Newton yang berlaku untuk kasus nomor 4 adalah hukum Newton 2. Alasannya, dengan gaya yang kuat, harimau jantan mampu menggerakkan anak kijang. Sigma F sama dengan M kali A. Nomor 5. Seekor elang terbang bebas di udara dengan mengepakkan sayapnya ke bawah. Kecepatan udara yang lebih cepat di bagian atas sayap mengakibatkan elang tersebut terangkat ke atas. Ini
Hukum Newton yang berlaku ketika seekor burung atau elang itu terbang adalah hukum Newton ketiga, yaitu ketika kepakan sayap itu ke bawah, ya kan? Setiap burung atau elang ini kan masih mengepakkan sayapnya ke belakang atau ke bawah, otomatis itu adalah gaya aksinya, dan gaya reaksinya itu burungnya itu bisa terangkat ke atas atau bisa terbang. Nah, itu adalah gaya aksi dan reaksi. Kalau ada gaya aksi dan reaksi, otomatis hukum Newton 3. Sekarang nomor 6. Seekor gajah betina mendorong anaknya ke sungai untuk minum. Gajah betina tersebut mendorong anaknya dengan hati-hati karena massa tubuhnya yang jauh lebih berat daripada massa tubuh anaknya. Ini hukum Newton kedua. Dengan gaya yang diterima gajah betina mampu menggerakkan anak gajah dengan percepatan tertentu. Kalau ada percepatan berarti kasusnya hukum Newton 2. Nomor 7. Seekor ikan berenang di dalam air dengan cara menggerakkan siripnya ke belakang. Nah, ini hampir sama kayak kasus nomor 5. Kalau burung itu sayap, kalau ikan itu sirip. Berarti otomatis hukum Newton ke-3. Alasannya, sirip ikan itu kan ke belakang, ya kan? Nah, akibatnya ikan itu terdorong ke depan. Nah, itu ada gaya aksi dan gaya reaksi. Otomatis kalau ada gaya aksi dan gaya reaksi, itu hukum Newton ketiga. Nomor 8. Seekor jerapah jantan memiliki kepala yang besar untuk menyerang jerapah jantan lainnya saat dewasa. Hukum Newton kedua. Alasannya, kepala jerapah besar, massanya juga besar, maka gaya yang dikeluarkan juga besar. Sigma F sama dengan M kali A. Semakin besar massanya, maka gayanya akan juga semakin besar. Lanjut nomor 9 dan 10. Oke, nomor 9 dulu. Seekor kuda berlari dengan kecepatan konstan sambil membawa buah paket di punggungnya. Secara tiba-tiba kambing tersebut berhenti hingga terlempar ke depan. Nah, ini peristiwanya. Materi sebelumnya kan sudah memahami tentang ketika kalian naik bus atau mobil, tiba-tiba ngerem mendadak, otomatis tubuh kalian akan terlempar ke depan. Itu adalah hukum Newton ke-1. Alasannya, paket terlempar ke depan karena ingin mempertahankan keadaannya. Sigma F sama dengan 0. Nomor 10 sama. Seorang joki, sudah ada jawabannya ya. Oke, kawah. Seorang joki kuda mengikuti kompetisi final berkuda. Di menit terakhir kuda yang ditungganginya berhenti secara tiba-tiba sehingga joki tersebut terlempar ke depan. Otomatis kasusnya sama kayak nomor 9, berarti hukum Newton 1. Alasannya sama. Tinggal ganti joki terlempar ke depan karena ingin mempertahankan keadaannya. Oke, mungkin itu saja materi yang dapat saya bahas kali ini. Apabila materi ini berguna, silakan like, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan materi IPA lainnya. Terima kasih.